saudara kita semua, terlebih kepada penonton yang berada di rumah. Bagi hari ini, Sabat Agustus 8, 2020. Baiklah saudara, seperti yang sedia maklum, tajuk pelajaran kita pada pagi ini ialah Tuhan memberikan mimpi tersebut. Cerita kita pada hari ini sangat berkait rapat dengan pelajaran di kitab Daniel, yaitu nubuatan bagaimana kerajaan kita ini akan jatuh dan bangkit semula. Dan bagi sebelum saya meneruskan pelajaran kita pada hari ini, saya senang untuk memperkenalkan rekan saya di sini menemani saya pada hari Sabat ini bagi mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Di sebelah kanan saya ialah saudara Braille, dan di sini kiri saya saudara Jefferson. Saudara, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, saya senang untuk membawa saudara dan rekan saya di sini untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, Bapa terima kasih Bapa karena berkat-Mu pada hari Sabat ini Bapa, kami dapat berkumpul bersama-sama dalam mempelajari firman-Mu Bapa. Bapa berkatilah kami satu persatu agar kami dapat mempelajari firman-Mu lebih dalam dan lebih paham akan firman-Mu yang mana kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami seharian sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari sekalian, tajuk pelajaran kita sekali lagi saya tekankan yaitu Tuhan memberikan mimpi tersebut. Ayat kunci kita ada di kitab Daniel 2:46-47. Daniel 2:46-47. Saudara-saudari boleh membukanya di Alkitab. Dan sekarang saya akan membaca ayat kuncinya. Lalu sujudlah Raja Nabukadnezar serta penyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Nah, itu ialah bunyi ayat kunci kita pada Sabat ini, yang mana berkait rapat dengan cerita di kitab Daniel. Dan bagi memahami lebih lanjut pelajaran kita pada Sabat ini, saya senang untuk membawa saudara-saudari untuk merenungkan inti cerita dahulu, supaya kita lebih paham dan lebih tahu cerita apakah yang hendak disampaikan oleh pelajaran kita pada Sabat ini. Di sini saya minta saudara Brili mungkin boleh ada sedikit ringkasan mengenai inti cerita kita pada hari ini. Oke, untuk ringkasan inti cerita pada hari ini yaitu berada di Daniel 2 ayat 26 hingga 45, di mana Raja Nebukadnezar bermimpi sesuatu mimpi buruk sehingga dia tidak memahami apa yang dia telah mimpi, dan sehingga dia telah melantik seorang pegawai istana yaitu Eriok, di mana Eriok ditugaskan untuk membawa semua ahli-ahli bijaksana untuk menerangkan apa yang telah dimimpi oleh Raja Nebukadnezar, di mana sekiranya
ahli-ahli bijaksana itu dapat mentafsirkan mimpi apa yang telah dimimpi oleh Nebukadnezar, maka mereka akan mendapat hadiah yang besar. Sebaliknya, sekiranya mereka tidak dapat menjawab ataupun mentafsir mimpi Raja Nebukadnezar, mereka akan dibunuh. Dan pada saat itu juga di mana Daniel dan juga rekan-rekannya merasa terancam dengan apa yang dipersoalkan oleh raja tersebut, dan sehingga Daniel menghadap Raja Nebukadnezar untuk memberi beliau peluang atau masa supaya dia dapat mentafsir mimpi tersebut. Dan pada malam itu di mana Daniel telah mendapat satu penglihatan pada malam tersebut, di mana apa yang telah dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan selepas itu Daniel menghadap Raja Nebukadnezar dan memberitahu bahwa Raja Nebukadnezar telah bermimpi, di mana penglihatan Raja Nebukadnezar telah bermimpi bahwa dia telah melihat satu patung yang besar, di mana kepala diperbuat daripada emas, lengan dan dada diperbuat daripada perak, perut dan juga pinggang diperbuat daripada tembaga, paha diperbuat daripada besi, dan kaki sebagian daripada besi dan juga kanannya. Dan malangnya patung itu telah ditimpa ataupun dirobohkan oleh satu batu ukiran tanpa perbuatan manusia, sehingga merobohkan patung tersebut. Itu saja untuk ringkasan inti cerita. Oke, untuk arti yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar yang telah ditafsirkan oleh Daniel ada di dalam Daniel 2 ayat 36 sehingga 45, di mana itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya, Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuan pula kepala yang dari emas itu, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Baiklah saudara-saudara sekalian, seperti yang kita sudah dengar maksud mimpi yang dibacakan oleh saudara Freddy tadi,
Dan apa yang kita boleh ulaskan sebenarnya tadi, di mana sekali lagi kita tekankan pelajaran kita mengenai nubuatan, bagaimana kerajaan pada zaman Nebukadnezar jatuh sehingga ke hari ini dan juga selepas ini, dan sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana kerajaan pada masa itu ialah kerajaan Allah sendiri, yaitu surga. Dan kerajaan surga merupakan kerajaan terakhir yang akan berdiri teguh selepas kedatangan Tuhan ke dunia ini. Dan saudara sekalian, mari kita pergi lebih dalam lagi mengenai persoalan-persoalan yang ada di dalam cerita kita pada hari ini. Cerita kita pada hari ini yaitu, sekali lagi saya ingin tekankan, Tuhan memberikan mimpi tersebut. Dan mengapa Tuhan memberikan mimpi tersebut? Mengapa Tuhan memberikan mimpi tersebut? Dan kalau kita lihat, Tuhan memberikan mimpi tersebut adalah sebab Dia ingin memberikan gambaran yang apa akan terjadi di masa akan datang, dan siapakah kerajaan yang akan memerintah selama-lamanya. Dan kalau kita lihat di kerajaan Nebukadnezar, saudara, kita boleh lihat kerajaan Nebukadnezar telah mengalami kegemilangan dan juga kejatuhannya. Dan selepas kerajaan Nebukadnezar, berganti silih lagi kerajaan yang baru yang naik, seperti ditekankan di pelajaran kita pada kali ini. Dan sehingga pada hari ini kerajaan itu, kerajaan kita di dunia ini masih lagi ada, dan juga kerajaan yang pada akhirnya yaitu sendiri, yaitu kerajaan surga, akan datang apabila Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kali kedua. Baiklah teman-teman dan puan-puan, di sini ada beberapa persoalan dan juga pendapat yang boleh teman-teman dan puan-puan dapat renung-renungkan dan dapat kita bincangkan bersama, yaitu mengapakah Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar untuk melupakan mimpinya. Mungkin kalau kita dapat buka di 2 Daniel 2 ayat 1 hingga 5, di sana kita boleh, mungkin saudara berdiri, Jefferson boleh bacakan Daniel 2 1 hingga 5. Oke, saya akan baca dalam Daniel 2 ayat 1 hingga 5. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kastim itu kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan. Jika kamu tidak memberitahukan kepada mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puling." Ya, saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara Jefferson yang telah membaca di Daniel 2 1 hingga 5. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita dapat lihat bagaimana Raja Nebukadnezar, dia telah bermimpi, tetapi dia
seolah-olah lupa apa yang dia mimpikan. Dan persoalannya, mengapakah ini terjadi? Mungkin kita ada pendapat, saudara berdiri, mengapakah Tuhan seolah-olah Tuhan ini Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar untuk melupakan mimpinya. Kenapa Nebukadnezar telah lupa akan mimpinya sehingga dia memanggil hari-hari muncul, hari-hari ini. Baik, pada pendapat saya, kenapa Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar lupa tentang mimpinya? Mungkin juga disebabkan Raja Nebukadnezar telah dikelilingi oleh orang-orang ahli yang bijaksana, tetapi juga pada masa yang sama mereka mungkin juga ada kesombongan yang tinggi disebabkan mereka mempunyai kebijaksanaan. Tetapi pada itu Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang bijaksana seperti ahli sihir, ahli nujum untuk mentafsirkan apa yang telah dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Tuhan memilih Daniel karena Daniel mempunyai kerendahan hati. Jadi Tuhan menolong Daniel untuk menjawab apa yang telah dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Terima kasih saudara Brady. Itu dia. Sini saya ingin menambah sedikit. Daniel merupakan nabi kepada Tuhan, dan sudah tentu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui Daniel tentang kebijaksanaan atau kesempurnaan Tuhan itu lebih tinggi daripada manusia biasa. Tidak yang dapat menandingi kebijaksanaan Tuhan itu. Dan mungkin kita boleh selepasnya kita boleh mendengar pendapat daripada saudara Jefferson mengenai sholat ini. Biar saya bacakan dahulu. Kalau kita lihat di Daniel 2:16 hingga 18, Daniel 2:16 hingga 18. Soalan ini berbunyi, apakah respon Daniel apabila dia mendapati bahwa tidak ada orang bijak pandai di Babylon yang dapat mentafsir mimpi raja itu? Apakah respon Daniel apabila dia mendapati bahwa tidak ada orang bijak pandai di Babylon yang dapat mentafsir raja itu? Mungkin biasa adalah penambahan sedikit. Apakah respon Daniel apabila dia mendapati tidak ada orang yang bijak pandai di Babylon yang dapat mentafsir mimpi itu? Apa respon Daniel? Mungkin saudara Blairi boleh baca Daniel 2:16 hingga 18 untuk soalan kita yang kedua, yaitu apakah respon Daniel apabila dia mendapati bahwa tidak ada seorang bijak pandai di Babylon yang dapat mentafsir mimpi raja itu? Ini saudara boleh baca sedikit. Dan untuk respon Daniel ada di Daniel 2 ayat 16 hingga 18 berbunyi, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Terima kasih bacaan Daniel 2:16 hingga 18 dari saudara Blairi tadi. Sekarang mari kita dengar pendapat dan juga ulasan daripada Jefferson mengenai soalan tersebut. Apabila respon Daniel selepas diminta untuk menerangkan mimpi yang dimimpikan oleh raja adalah Daniel meminta sedikit waktu supaya
dia dapat menjawab maksud sebenarnya mimpi itu. Daniel berdoa kepada Tuhan supaya dia dapat menjawab maksud sebenarnya mimpi itu. Dan di sini kita melihat Tuhan menggunakan Daniel supaya menyadarkan raja betapa pentingnya kebergantungan kepada Tuhan. Terima kasih dari pendapat saudara Jefferson. Itu dia, Tuhan telah memberikan jawaban yang tidak ada satu orang pun tahu, yaitu apakah maksud mimpi Raja Nebukadnezar itu. Dan apa yang Daniel telah perbuat, dia berdoa bersama rekan-rekannya untuk meminta belas kasihan atau hikmat untuk menjawab mimpi tersebut. Dan mari kita pergi ke soalan seterusnya. Bagaimanakah Daniel telah menjadi saksi kepada raja mengenai Tuhan yang telah menyingkap maksud mimpi itu dan juga penglihatannya? Bagaimanakah Daniel telah menjadi saksi kepada raja mengenai Tuhan yang telah menyingkap maksud mimpi itu dan juga penglihatannya? Lihat Daniel 2:27, Daniel 2:27 28. Bagaimanakah Daniel telah menjadi saksi kepada raja mengenai Tuhan yang telah menyingkapkan maksud mimpi itu dan juga penglihatannya? Bagaimanakah, maksud soalan di sini adalah bagaimanakah Nabi Daniel itu sendiri telah menjadi orang tengah atau menjadi saksi Tuhan supaya Raja Nebukadnezar itu dapat mengenal siapakah Tuhan. Dan kita mulai baca di Daniel 2:27-28 dan saudara Derek boleh baca. Daniel 2 ayat 27 dan 28 berbunyi, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah membacakan Daniel 2:27 dan 28. Ya, di sana dikatakan hanya Tuhan saja yang dapat mentafsir mimpi Raja Nebukadnezar, dan tidak ada satu orang pun di dunia walaupun bijaksana yang mampu mentafsir mimpi tersebut. Dan di sana jelas bahwa Tuhan memperalatkan Daniel untuk melaksanakan pekerjaannya, dan dari Daniel Raja Nebukadnezar telah melihat satu gambaran Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu kuat, sehingga hanya Tuhan saja yang mampu menyingkapkan maksud mimpi tersebut. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk soalan yang selanjutnya, yang terakhir di sini berbunyi, bagaimanakah Tuhan menghormati kesetiaan Daniel? Bagaimanakah Tuhan menghormati kesetiaan Daniel? Mungkin saudara Jefferson boleh baca Daniel 2:19, Daniel 2:19. Skip. Dalam Daniel 2 ayat 19 ada mengatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah,
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang dikatakan oleh Daniel apabila mimpi itu diberikan kepada dia. Apabila Tuhan memberikan maksud mimpi itu kepada dia. Dan di sini Tuhan telah menghormati kesetiaan Daniel, di mana Daniel diperalatkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitahu kebenaran kepada semua orang yang hanya Tuhan saja yang boleh melakukan keajaiban, mukjizat. Dan kalau kita tengok cerita kita pada hari ini, tidak ada satu orang pun yang di dunia yang mampu untuk mentafsir apakah maksud mimpi Nebukadnezar itu mengenai patung yang dimana silih berganti jatuh, dan ini merupakan satu nubuatan di mana kerajaan-kerajaan yang ada pada masa sekarang akan jatuh dan digantikan kepada kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah, jadi pada satu masa nanti apabila kedatangannya yang kedua kali. Dan Tuhan mau di sini masa kerajaan Nebukadnezar semua orang percaya akan Tuhan, termasuk kerajaan Nebukadnezar sendiri. Dan Tuhan tidak mau ada satu pun yang ketinggalan. Tapi malamnya kalau kita lihat dari orang Israel sendiri, kehidupan mereka yang begitu lemah dari segi iman, walaupun mereka percaya Tuhan, tetapi selalu mereka jatuh di alam dosa. Dan sekali lagi apa yang saya boleh simpulkan sebelum saya menutup pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini adalah marilah kita senantiasa percaya dengan Tuhan seperti Daniel melakukan pekerjaan Tuhan, dan juga sementara menunggu kedatangan Tuhan untuk kali kedua, mari kita senantiasa bertekun agar kita tidak jatuh dalam dosa dan setan mengambil kita daripada Tuhan. Dan sekian itu saja pelajaran kita pada sahabat ini. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita, saya minta saudara Freddy untuk memimpin kita dengan bacaan doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berkenan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada kali ini, pada hari ini Engkau memimpin kami sehingga kami dapat melakukan perbincangan kami, yaitu mengenai Daniel, di mana dia telah dipimpin oleh Engkau sehingga dia dapat menafsir apa yang telah dimiliki oleh Nebukadnezar. Dan Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau juga mengajar kami di mana pelajaran ini Tuhan kami dapat gunakan di dalam kehidupan kami, di mana kami akan senantiasa terus bergantung kepada Engkau, di mana apa saja Tuhan masalah yang kami hadapi Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa terus bersama kami. Dan terlebih dahulu Tuhan, ampuni setiap dosa dan kelemahan yang kami lakukan Bapak, agar kami layak dan suci di hadapan Engkau. Terima kasih sekali lagi Bapak, Engkau mendengar doa ini. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin.